Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustadz kelas 11? Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin semangat dalam pembelajaran daring kita hari ini. Setelah libur 1 pekan, Ustaz harapkan antum bisa lebih semangat lagi dalam pertemuan kita yang ketiga ini. Tidak lupa Ustaz ingatkan kepada antum untuk mempersiapkan peralatan-peralatan tulis antum untuk dapat mencatat materi-materi yang akan Ustaz sampaikan agar bisa antum ulang-ulang kembali pembelajaran ini. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita prakarya dan kewirausahaan. Hari ini kita masuk kepada sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun latar. Ya, di pekan-pekan yang lalu Ustadz sudah menjelaskan tentang limbah bangun datar. Hari ini kita akan masuk ke dalam sistem produksi usahanya. Baiklah anak-anak Ustadz, produksi kerajinan banyak memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, dan rotan. Ada juga yang memanfaatkan bahan sintetis sebagai bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, dan karet. Produk kerajinan di setiap daerah memiliki kekhasan lokal yang menjadi unggulan daerah. Misalnya daerah Kasongan, daerah istimewa Yogyakarta, sumber daya alam banyak tersedia tanah liat. Kerajinan yang berkembang adalah kerajinan gerabah. Ya, anak-anak Ustadz, mungkin antum pernah ya berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Di sana ada suatu tempat, suatu kampung Kasongan ya, yang sebagian besar masyarakat penduduknya adalah memiliki usaha kerajinan gerabah ya atau tanah liat. Hal ini disebabkan mungkin ya karena tersedianya sumber daya alam tanah liat ya. Jadi antum boleh lihat tuh, kalau antum mau melihat pengrajin gerabah di daerah Kasongan ya, banyak sekali ya. Semua penduduk hampir rata-rata memiliki usaha kerajinan gerabah ya. Ya, contoh lain adalah Palu, Sulawesi Tengah, banyak menghasilkan tanaman kayu hitam. Kerajinan yang berkembang berbentuk kerajinan kayu hitam ya. Jadi kayu hitam ini juga terdapat di daerah Palu. Kalau tadi tanah liat, di tempat lain juga ada tanah liat ya, tapi di daerah sana mungkin banyak mudah didapatkan. Nah, seperti di Sulawesi ini juga adalah kayu hitam ya. Jadi banyaknya kerajinan-kerajinan yang dibuat dari kayu hitam. Kemudian di Kapuas, Kalimantan Tengah, sumber daya alam banyak menghasilkan rotan dan getah nyatu. Nah, ini getah nyatu nih anak-anak Ustadz. Sehingga kerajinan yang berkembang adalah anyaman, rotan, getah nyatu ya. Jadi disesuaikan dengan ya sumber daya alam setempat. Oke, secara umum jenis bahan limbah untuk produk kerajinan dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bahan limbah berbentuk bangun datar dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, jadi anak-anak Ustadz, sekarang kita akan masuk ke bangun datar. Insya Allah kita akan ya mempelajari tentang bahan limbah bangun ruang nantinya. Oke, beberapa kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar akan diuraikan secara singkat pada penjelasan berikut ini. Namun materi yang diuraikan di sini merupakan contoh saja. Kalian dapat mempelajari sebagai pengetahuan
dan diharapkan dapat mengeksplorasi pengetahuan lainnya sebagai bahan pengayaan antum nantinya. Oke. Oke, anak-anak Ustadz, ini contoh ya. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah. Kita lihat ini ada jagung ya. Ya, kalau jagung ini kira-kira antum limbahnya ada dari kulit jagungnya dan bisa juga tungkul jagungnya ya anak-anak Ustadz. Ya, oke. Kerajinan dari limbah jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Ya, kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sampah, biasanya dibuang. Sampah kulit jagung bisa menjadi kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. Ya, jadi anak-anak Ustadz, kalau antum memiliki sebuah keterampilan, ya, maka hal-hal yang dianggap tak penting, hal-hal yang mungkin tidak bisa digunakan, ya, bisa antum buat sebagai ya material benda kerajinan yang sehingga nanti dapat mendatangkan keuntungan bagi antum. Ya. Oke, ini Ustaz. Ini adalah salah satu contoh-contoh kerajinan ya yang terbuat dari limbah kulit jagung. Ya, limbah jagung. Ya, kalau kita lihat ini adalah bunga ya yang terbuat dari kulit jagung. Kemudian ini ada lampu hias ya yang dihiasi dengan tungkul jagung. Ini tungkul jagung ya anak-anak Ustadz. Ya. Kemudian ini ada juga tas ya. Yang kita nggak terbayang bahwa hal-hal ini ya didapatkan dari dibuat dari limbah ya, yang kita anggap itu tidak berguna. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke kerajinan dari limbah plastik. Antum bisa lihat nih, limbah-limbah ini sering sekali kita lihat ya. Bahkan antum kadang-kadang pun suka membuang sampah-sampah ini sembarangan. Apakah di lingkunganmu banyak sampah plastik yang menumpuk? Ya, kemudian antum bingung memanfaatkannya. Kita tahu bahwa sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Butuh waktu bertahun-tahun agar plastik dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Nah, jadi anak-anak Ustadz, ini sampah plastik ini susah terurai ya. Oke, oleh karena itu sebaiknya sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu. Berikut ini contoh kerajinan dari limbah plastik. Nah, ini sebelum masuk ke contoh, saya ingin menjelaskan sedikit tentang limbah-limbah ini ya. Sekarang ini limbah ini butuh sebuah solusi ya. Solusi bagaimana mengurangi limbah plastik. Bahkan sekarang banyak sekali ya kemasan-kemasan yang menghindari plastik. Karena apa? Karena plastik ini susah terurai ya, butuh waktu bertahun-tahun ya lamanya agar bisa terurai. Nah, untuk itu kita ya harus bisa memikirkan membuat sebuah produk dari limbah. Ini salah satu sebuah solusi untuk mengurangi sampah atau limbah plastik ini ya. Tetapi perlu anak-anak Ustadz perhatikan ya, diupayakan dari limbah menjadi benda-benda yang berharga ya. Dari limbah bisa menjadi benda-benda yang menarik ya. Jangan mentang-mentang antum ini kan Ustadz dari limbah, memang sampah ya, kalau jelek nggak apa-apa. Jangan seperti itu. Kita harus bisa membuatnya lebih menarik dan kreatif. Ini salah satu contohnya benda-bendanya. Perhatikan anak-anak Ustadz.
Ini mungkin antum suka beli minuman ini, ternyata sampahnya bisa dibuat menjadi sebuah karya yang menarik, yang cantik, ya, bunga dari bekas gelas minuman, ya, gelas plastik minuman. Nah, ini kebetulan ada gambar-gambarnya juga, dan gambarnya tidak dihilangkan, ya, bisa dibuat menjadi bunga-bunga. Oke, kemudian, nah, perhatikan, antum lihat. Nah, ini kita kadang-kadang tidak terpikir bahwa, ya, ini bisa menjadi sebuah karya yang sangat bagus, ya. Ini bekas-bekas minuman saset yang dijahit kembali, dibuat menjadi sebuah tas, sangat bermanfaat, ya, dan termasuk yang cantik juga, ini karya yang baik ini. Oke, berikut ini adalah dari botol, tutup botol minuman, ya, tutup botol yang berwarna-warna. Antum bisa perhatikan, bisa menjadi alas kursi, kemudian jadi tirai dengan gambar-gambar yang menarik, ya, ya, bisa juga jadi tempat keranjang, ya, yang dibuat sedemikian rupa. Oke. Nah, ini termasuk sebuah solusi dalam mengurangi sampah, dan bahkan ini dapat, ya, menghasilkan keuntungan bagi antum. Antum bisa menjualnya, ya. Padahal kita tadi mengolahnya dari limbah yang tidak berharga. Oke. Kemudian kerajinan dari limbah daun pelepah pisang, ya, daun pelepah pisang. Sebagian besar masyarakat menganggap daun pelepah pisang kering adalah sampah yang tidak berguna. Bahkan terkadang daun pelepah pisang kering hanya dibakar begitu saja karena dianggap sampah yang menggerogoti kebun. Ya, kita menganggap bahwa ini cuma sampah, dibakar saja. Padahal kalau kita memiliki sebuah keterampilan, kita akan mendapatkan, ya, sebuah material yang bisa mendatangkan keuntungan bagi kita. Namun daun pelepah pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kerajinan tangan dari daun pelepah pisang sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kuning, ya, jadi yang sudah kering, ya, anak-anak Ustadz, hingga daun yang berwarna coklat dan benar-benar kering. Berikut contoh produk kerajinan dari daun pelepah pisang. Nah, ini anak-anak Ustadz, ya, aneka kerajinan dari limbah pelepah pisang. Nah, bisa juga dibuat menjadi tas juga, kemudian keranjang juga, ya, kemudian jadi sendal juga, ya, kemudian jadi meja kursi, ya. Nah, namun hal ini juga bisa dibuat dengan keterampilan-keterampilan, ya, anak Ustadz. Jadi kalau kita tidak sering mencoba, ya, maka kita akan susah mendapatkan, ya, atau ahli dalam membuat ini. Oke, perhatikan, ini ada tempat tisu, ya, yang dihiasi dengan daun pisang, ya, pelepah pisang. Oke. Kemudian masuk ke kerajinan dari limbah kertas. Nah, Ustadz punya pengalaman menarik ini tentang limbah kertas. Kadang-kadang anak-anak Ustadz ini, ya, suka sekali dia, ya, membuat limbah kertas, ya. Nanti antum punya buku yang bagus, kemudian antum sobek-sobek, kemudian antum lemparkan ke teman antum sehingga menjadi limbah. Padahal awalnya tadi buku yang bagus. Oke. Kertas merupakan bagian dari limbah organik kering.
Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah. Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air, namun jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur. Ya, caranya dengan menambahkan kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melamin atau politur. Dapat juga dengan dilapisi plastik. Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik seperti teknik anyam, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung atau pilin. Ya, anak-anak Ustadz, kalau misalnya kertas ini antum mungkin lebih mudah ya membuat karyanya, membentuknya, ya, karena teknik-tekniknya tidak begitu sulit. Ya, misalnya antum menganyam ya dengan teknik anyam dengan menggunakan kertas, itu juga mungkin sudah pernah antum kerjakan. Ya, kalau teknik lipat juga tidak sulit. Nah, teknik gulung atau teknik pilin juga untuk material kertas, bahannya kertas sangat mudah. Oke, berbagai karya dapat dihasilkan dari limbah kertas ya, antara lain misalnya keranjang, vas bunga, sandal, wadah, serbaguna, bunga, hiasan dinding, tisu, wadah tempat tisu, taplak meja, boneka, dan yang lain lagi. Berikut Ustaz tampilkan contoh-contohnya. Nah, ini ya. Walaupun terbuat dari kertas bekas ya, tapi tetap memiliki nilai estetik juga ya. Ini ada bunga dari kertas koran atau majalah bekas ya. Kita lihat keunikannya ya, tentulah berbeda ya. Walaupun sama-sama bunga, tetapi dengan bahan yang berbeda tentu memiliki nilai estetik yang berbeda juga. Tadi kita sudah melihat bunga dengan bahan limbah pelepah pisang ya, atau kulit jagung. Ya, sekarang kita lihat sama-sama bunga, tapi bahan yang berbeda yaitu dari limbah kertas. Tentunya berbeda pula ya hasil dan karakter bunganya. Nah, ini ada wadah serbaguna. Ya, mungkin antum sudah pernah membuatnya. Ini adalah menggunakan teknik pilin atau teknik gulung. Ya, kemudian setelah digulung antum bisa menganyamnya. Ya. Jadi anak-anak Ustadz, boleh antum coba di masa-masa seperti ini, antum banyak waktu, antum boleh coba di rumah. Ya, membuat sebuah karya. Nanti antum boleh tunjukkan kepada Ustadz. Ustadz, ini karya-karya ana selama masa pandemi ini Ustadz. Nah, Masya Allah ya. Kemudian ini ada juga tas. Nah, ya. Ini biasanya nih ya. Tas-tas ini kalau antum lihat nih ya, menarik sekali ya. Dengan bahannya kertas juga. Nah, cuman perlu antum ketahui, untuk membuat karya ini dibutuhkan kesabaran, ketelatenan ya, dan jangan mudah menyerah. Ya, kadang-kadang kita ini mempunyai sebuah penyakit yang tidak mau menyelesaikan sebuah karya. Ya, karena kita kurang telaten, kurang teliti, kurang sabar ya anak-anak Ustadz. Oke, berikutnya kita masuk ke kerajinan dari limbah kain perca ya. Mengenai kain perca ini anak-anak Ustadz, Ustadz sering mendengar atau antum suka salah paham dalam limbah kain perca. Ketika Ustadz menyuruh antum membawa limbah kain perca, maka yang antum bawa adalah kain-kain bekas. Ya, bukan ya anak-anak Ustadz. Nah, di sini coba Ustadz akan jelaskan sedikit.
Kebutuhan sandang manusia berupa pakaian merupakan kebutuhan primer sehari-hari yang harus dipenuhi. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi menghasilkan banyak limbah, ya, yaitu limbah kain yang biasa disebut dengan kain perca. Ya, maksud Ustadz, ya, di sini sudah dijelaskan bahwa sisa-sisa dari potongan kain-kain, ya, dari para penjahit itu disebut dengan kain perca. Jadi antum bukan membawa kain-kain yang sudah lama, baju-baju lama itu tidak termasuk kain perca. Tapi kain perca adalah sisa-sisa atau dari potongan-potongan, ya, pakaian, ya, itu yang disebut dengan kain perca. Ya, limbah kain perca ini banyak dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup menarik dan unik. Bahkan sekarang ini, ya, banyak buat busana-busana atau pakaian-pakaian yang dibuat dari sisa-sisa kain atau kain perca yang dijahit disambung-sambung. Ya, sebagian orang banyak yang berminat pada busana jenis ini karena terlihat unik. Ya, sekarang sudah semakin banyak orang melirik produk kerajinan berbahan kain perca, ya, karena selain murah harganya dan desainnya juga unik. Ya, anak-anak Ustadz, ya, ini kita bisa mendapatkan bahan yang murah dan menghasilkan karya yang menarik. Ya, hanya saja kalau kita menggunakan bahan kain perca, ya, maka karena ini dia sisa-sisa potongan, kita tidak bisa membuat ukurannya yang seperti kita inginkan, ya. Berbeda dengan kain yang masih utuh, yang memang ukurannya bisa kita tentukan sendiri. Kalau kain perca kita akan mengikuti, ya, ukuran kain yang ada, ya. Nah, jadi begitu anak-anak Ustadz. Ya, biasanya kalau kain ini kita menggunakan teknik apa ini? Nah, teknik menjahit, ya, menjahit. Oke, ini Ustadz akan tampilkan contoh-contoh dari limbah kain perca, ya, dari limbah kain perca. Ini ada juga tempat alas gelas, ya, dibuat dari kain perca yang disambung-sambung. Oke, bisa juga menjadi busana, kemudian sendal, iya, bisa tas juga, ya. Sangat menarik, ya, anak-anak Ustadz, dengan warna-warna yang berbeda, motif-motif yang berbeda, ya. Ya, tetap memiliki nilai estetik juga. Oke, kemudian kita masuk ke kerajinan limbah kardus. Ya, kardus bekas kadang menjadi sebuah benda yang menumpuk dan memenuhi ruangan sehingga mengganggu pemandangan, dan kadang dibuang begitu saja di tempat sampah. Saat ini banyak sekali kardus bekas yang ada di lingkungan kita. Itu dikarenakan hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari menggunakan kardus bekas sebagai pembungkusnya atau wadahnya. Bagi seorang yang berjiwa wirausahawan, maka alangkah lebih bagus bila kardus tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan unik dan juga memiliki nilai estetik yang tinggi. Dari kardus bekas bisa menciptakan sebuah karya yang menarik, ya. Oke, baiklah anak Ustadz. Ini contoh-contohnya. Mungkin antum juga sudah pernah nih membuatnya, ya. Ini ada kardus bekas, kemudian diolah kembali, dibuat menjadi wadah tempat yang lebih menarik, ya, dibungkus, ya. Kemudian bisa menjadi kap lampu dan bisa membuat miniatur rumah dari
wadah kardus bekas. Ya, anak-anak Ustadz. Ya, cukup menarik ya. Ingat sekali lagi Ustadz ingatkan kepada antum bahwa hal ini semua bisa antum buat. Ya, hanya saja antum harus lebih sabar, ya, lebih teliti dan jangan gampang menyerah. Ya, sering-sering antum mencoba. Oke. Kemudian kerajinan dari limbah sisi ikan. Ya, sisi ikan pada umumnya dibuang karena dianggap sebagai limbah yang tidak bermanfaat. Ternyata sisi ikan dapat dimanfaatkan sebagai benda kerajinan juga, ya, seperti aksesoris. Setiap ikan menghasilkan sisi yang berbeda ketebalannya. Sisi ikan kakap sering juga digunakan sebagai produk kerajinan karena sisinya lebih terlihat kokoh, tebal dan besar dibandingkan sisi ikan mas atau mujahir. Ya, sisi ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan kerajinan aksesoris seperti anting-anting, kalung, bros, dan gelang yang hasilnya terlihat unik, artistik, dan menarik. Ya, anak-anak Ustadz. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, bisa buat anting, ya, tapi ini kalau untuk ikhwan tidak usah, ya. Tetapi sisi ikan ini kalau di daerah kita ini ya susah ya untuk menemukannya, dan termasuk bahan material yang sulit yang kita dapatkan, ya, sulit kita dapatkan. Baiklah anak-anak Ustadz, sampai sini kira-kira antum ada yang ingin antum tanyakan? Ya, mudah-mudahan antum semua sudah memahami apa yang Ustadz sampaikan. Ya, jika ada antum pertanyaan, antum boleh menanyakan langsung kepada Ustadz. Ya, kalau tidak ada, Ustadz cukupkan saja pembelajaran kita hari ini. Ustadz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.